Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal satu persatu keanekaragaman makhluk hidup bukanlah hal yang mudah. Sehingga, diperlukan cara khusus untuk kita, agar lebih mudah mengenali sekaligus mempelajari jenis-jenis makhluk hidup. Cara yang paling mudah adalah dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok tertentu, berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Mulai dari ciri yang umum, hingga mengerucut pada ciri yang lebih khusus. Dalam ilmu biologi, pengelompokan makhluk hidup dikenal dengan istilah klasifikasi. Seperti apa sistem klasifikasi makhluk hidup itu, SKS akan membahasnya dalam video berikut. Dalam ilmu biologi, klasifikasi makhluk hidup dipelajari dalam cabang ilmu taksonomi. Tujuan dilakukannya klasifikasi pada makhluk hidup adalah untuk memudahkan kita dalam mempelajari biodiversitas. Sehingga, makhluk hidup yang menjadi objek kajian, menjadi lebih mudah untuk diobservasi dan dipelajari. Selain itu, agar setiap orang di muka bumi ini, mempunyai keseragaman istilah atau nama, ketika merujuk suatu spesies tertentu. Sehingga, saat membicarakan satu spesies tertentu, setiap orang memiliki persepsi yang sama. Sehingga, klasifikasi ini sangat bermanfaat dalam penelitian dan pemberian nama spesies untuk spesies yang baru ditemukan. Selain itu, kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme, dan yang paling penting adalah membuat keanekaragaman hayati tetap terjaga. Berikut ini, kilas balik atau sejarah singkat, dilakukannya klasifikasi pada makhluk hidup. Yang menjadi alasan perlunya dilakukan suatu klasifikasi pada makhluk hidup adalah akibat terlalu banyaknya jenis makhluk hidup di muka bumi ini, yang membuat para ilmuwan kebingungan dalam mengingat maupun mempelajari berbagai spesies makhluk hidup. Maka, pada tahun 1867, dimulailah usaha penamaan dan pengelompokan tumbuhan. Sedangkan, untuk hewan, dimulai pada tahun 1898. Hingga pertengahan abad ke-20, makhluk hidup hanya dibagi ke dalam dua kingdom atau kerajaan, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan, dan kingdom animalia atau hewan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan mikroskop semakin maju. Saat itu, biologiawan Jerman bernama Ernst Haeckel mengusulkan satu kingdom baru, yaitu Protista, untuk bakteri. Pada tahun 1931, mikroskop elektron ditemukan. Sehingga, tahun 1937, Edward Chapton mengusulkan superkingdom Prokaryota untuk bakteri, dan Eukariota untuk jasad renik lainnya. Seiring dengan terus berkembangnya mikroskop elektron, pada tahun 1969, Whittaker mengusulkan klasifikasi 5 kingdom. 5 kingdom ini adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sedangkan, pada tahun 1977, Carl Woese membagi Monera menjadi 2 kelompok yang berbeda. Sehingga, klasifikasi kingdom makhluk hidup menjadi Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Saat ini, dalam dunia biologi, telah dikenal Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan, atau International Code of Botanical Nomenclature, dan Kode Internasional Tata Nama Hewan, atau International Code of Zoological Nomenclature. Sebelum tahun 1735, sistem penamaan spesies memuat banyak kata, atau polinomial. Namun, pada tahun 1735, Carolus Linnaeus memperkenalkan sistem nomenklatur binomial, yang dipakai hingga saat ini. Prinsip dari sistem binomial nomenklatur adalah: pertama, menggunakan bahasa Latin, dan, atau serapan, yang dilatinkan. Kedua, menggunakan kategori. Ketiga, terdiri dari 2 kata. Dalam klasifikasinya, Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup, dari kelompok besar, hingga kelompok kecil. Dengan kategori, kingdom, filum, atau divisi, kelas, ordo, suku, genus, dan spesies. Semakin rendah tingkatan taksonnya, maka semakin khusus ciri-ciri yang dimilikinya.
Berikut, pengertian dan ketentuan penulisan dalam setiap takson. Pertama, kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi untuk makhluk hidup. Kebanyakan para ahli sependapat bahwa makhluk hidup di muka bumi ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Hal ini sesuai dengan usulan Robert Whittaker pada tahun 1969. Kedua, filum dan atau divisi. Filum atau divisi terdiri dari organisme yang hanya memiliki satu atau dua persamaan ciri. Contohnya, filum Arthropoda yang terdiri dari hewan-hewan yang memiliki kutikula yang keras dan kaki yang berbuku-buku. Contoh kedua, divisi Magnoliophyta yang terdiri dari tumbuhan berbunga. Nama filum untuk hewan tidak memiliki akhiran yang khas. Sedangkan nama divisi memiliki akhiran khas, yaitu berakhiran pita dan mikota. Contohnya, Bryophyta, Pteridophyta, Magnoliophyta, Basidiomycota, dan Myxomycota. Namun, berdasarkan informasi terbaru, kini fungi tak lagi menggunakan takson divisi, melainkan sudah berganti ke filum. Sehingga, untuk filum yang berakhiran khas adalah pada fungi yaitu akhiran mikota. Ketiga, kelas. Kelas merupakan takson yang lebih rendah dari filum, atau divisi. Organisme yang tergabung dalam satu kelas, memiliki ciri atau persamaan yang lebih banyak dibandingkan dengan organisme yang satu filum atau satu divisi. Contohnya, divisi Magnoliophyta, terdiri dari kelas Liliopsida, dan Magnoliopsida. Kelas Liliopsida, memuat tumbuhan berbunga, dengan biji berkeping satu, atau monokotil. Sehingga, tumbuhan dikotil tidak masuk ke dalam kelas Liliopsida. Kedua, kelas Magnoliopsida, yang hanya memuat tumbuhan dikotil. Contoh kedua, pada filum Arthropoda, yang terdiri dari kelas Insecta, Crustacea, Arachnida, dan Myriapoda. Insecta, hanya memuat hewan Arthropoda, yang memiliki 3 pasang kaki, atau hexapoda. Sedangkan, Crustacea, hanya memuat Arthropoda, yang memiliki tubuh beruas-ruas. Arachnida, hanya memuat hewan Arthropoda, yang memiliki 4 pasang kaki, atau dekapoda. Dan Myriapoda, memuat Arthropoda, yang memiliki banyak pasang kaki. Keempat, ordo. Pada dunia tumbuhan, ordo, biasanya berakhiran ales. Contohnya, Malvales, Capparales, Laurales, dan Fabales. Sedangkan, pada dunia hewan, tidak ada akhiran yang khas. Contohnya, Carnivora, Cetacea, Apoda, Falconiformes, dan Coleoptera. Adapun, akhiran yang khas pada hewan, hanya terdapat dalam ordo tertentu. Misalnya, ordo dari kelas Aves, yang berakhiran formes. Seperti, Accipitriformes, Columbiformes, dan Falconiformes. Kelima, famili. Pada dunia tumbuhan, takson famili, berakhiran khas AC. Contohnya, Liliaceae, Magnoliaceae, Malvaceae, Casuarinaceae, Lauraceae, Cucurbitaceae, Solanaceae, dan Zingiberraceae. Sedangkan, pada dunia hewan, memiliki akhiran khas Idae. Contohnya, Felidae, Canidae, dan Bovidae. Keenam, genus. Genus merupakan takson yang lebih rendah dari famili. Organisme dalam satu genus, memiliki persamaan yang lebih banyak, atau mirip. Tata cara penulisan genus, adalah, dengan tulisan yang bercetak miring, dan menggunakan huruf kapital di awal katanya. Contohnya, seperti berikut ini, Solanum, Panthera, dan Annona. Ketujuh, spesies. Tata cara penulisan spesies, adalah, dengan menggunakan nama genus di kata pertama, dan kata kedua menunjukkan spesies. Misalnya Annona muricata. Annona, menunjuk pada genusnya, dan muricata, menunjuk pada spesiesnya. Contoh lainnya, adalah, Panthera leo atau singa. Panthera, menunjuk pada genusnya, dan leo, menunjuk pada spesiesnya. Penulisan genus dan spesies, jika kita menggunakan tulisan tangan langsung, terkadang sulit membuat tulisan bercetak miring. Maka, kita cukup gunakan garis bawah.
sehingga penulisannya menjadi Annona muricata dan Panthera leo. Sekian video kali ini, dan berikut ini beberapa referensi yang digunakan untuk menyajikan materi dalam video ini.